Oke, halo teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai hal yang sangat penting, yaitu bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat video-video saya sebelumnya, kayak saya berpresentasi menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin di sosial media saya menuliskan caption menggunakan bahasa Inggris, atau ya mungkin dalam aktivitas kita yang lainnya seperti melamar pekerjaan atau mungkin beasiswa itu sangat menuntut kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin ada juga yang bertanya kayak kenapa saya belajar bahasa Inggris? Kayak kapan saya belajar bahasa Inggris? Kapan saya mulai belajar bahasa Inggris? Seperti itu. Atau mungkin apa yang memotivasi saya untuk bisa belajar bahasa Inggris secara terus-menerus? Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya. Nah, pengalaman ini saya alami waktu masih di SMA kelas 2. Nah, tepatnya tahun 2016. Biasanya itu pada saat penerimaan rapor ada guru dan juga ada orang tua murid dan juga ada murid-murid atau teman-teman kelas saya. Nah, pada suatu waktu biasanya kan kita dipanggil satu persatu untuk menerima rapor atau mendapat perankingan seperti itu. Nah, pada kesempatan itu juga saya akhirnya kayak ini dicap oleh guru tidak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Jadi nilai bahasa Inggris saya itu paling terendah di antara teman-teman saya di dalam kelas. Nah, hal itu membuat saya sangat malu, terus kayak membuat saya harus bisa belajar bahasa Inggris ke depannya. Nah, singkat cerita, saya pun merenung, kayak bingung mau mulai dari mana, mau belajar bahasa Inggris dari mana. Sementara saya tidak punya mentor atau mungkin punya orang-orang terdekat yang mungkin guru-guru bahasa Inggris yang bisa saya belajar dari mereka seperti itu. Nah, namun hal-hal tersebut tidak bisa menjadi kendala berarti untuk saya, karena saya harus memiliki kemauan yang keras dan saya harus bisa belajar bahasa Inggris. Nah, singkat cerita, saya memulai dengan menghafal kosakata. Saya menghafal kosakata menggunakan HP Android saya, teman-teman. Jadi karena saya juga tidak punya cukup biaya untuk bisa mengikuti kursus, jadi saya belajar secara otodidak. Saya memulai dengan menghafal kosakata. Jadi sehari saya harus hafal sebanyak 5 kosakata, dan saya belajar melalui aplikasi di smartphone saya waktu itu, HP Android saya, dan juga saya mencoba bergabung bersama kelas-kelas gratis yang diadakan di WhatsApp. Terus saya gabung bersama komunitas salah satu komunitas di Kupang, SEAL English Kupang. Nah, di situ akhirnya membentuk saya untuk lebih banyak praktis bahasa Inggrisnya. Dan saya pun belajar sampai naik ke kelas 3. Saya coba untuk mengikuti debat, dan hal yang mendorong saya itu simple, keberanian, dan saya ingin tahu kayak seberapa berkembang diri saya mengenai bahasa Inggris ini. Kayak saya sudah belajar bahasa Inggris dan sekarang ayo kita lihat hasilnya sudah sejauh mana, seperti itu. Dan saya tidak kebanyakan memikir kayak jika saya melakukan kesalahan atau hal-hal konyol lainnya, ya, karena niatnya saya itu adalah untuk bisa belajar. Dan hal-hal seperti itu, hal-hal kayak melakukan kesalahan atau mungkin bicara bahasa Inggrisnya itu masih kaku, itu hal yang lumrah bagi saya, dan saya harus berani dan harus bisa menaklukkan hal itu. Nah, singkat cerita, saya mencoba mengikuti debat, dan waktu itu juga kemampuan bahasa Inggris saya belum seberapa, masih dalam proses tahap belajar awal-awal. Jadi saya hanya mengikuti saja seperti itu. Saya coba mempelajari dari teman-teman rekan-rekan debat saya ataupun kandidat lainnya yang mengikuti lomba debat di SMA waktu itu. Tapi ini saya masih merasa belum puas dengan kemampuan saya.
Lalu saya masuk ke semester 1. Jadi di sela-sela liburan ujian nasional kelas 3 ke daftar kuliah itu masih ada beberapa waktu, 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Jadi saya manfaatkan waktu itu secara sebaik mungkin. Saya belajar melalui WhatsApp group, belajar melalui aplikasi yang di smartphone saya, dan juga internet seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat di di semester 1 ada mata kuliah, yaitu mata kuliah bahasa Inggris. Nah, pada saat itu juga saya mencoba untuk membuktikan, kayak saya mau lihat kemampuan bahasa Inggris saya sudah sejauh mana. Dan tidak disangka-sangka saya berhasil. Setiap tugas, setiap UTS, ujian tengah semester, dan juga UAS, saya selalu mendapatkan skor 100. Dan itu adalah hal yang membuat saya kayak akhirnya bisa lebih percaya diri untuk bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini juga saya dapat membuktikan bahwa waktu di SMA di kelas 2 saya pernah mendapatkan nilai bahasa Inggris paling rendah di antara teman-teman saya. Tetapi saya bisa belajar secara otodidak, belajar terus-terus, menjaga konsistensi saya, dan juga bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Nah, di situ saya akhirnya membuktikan bahwa saya satu-satunya anak yang mendapatkan nilai bahasa Inggris paling tertinggi di antara teman-teman saya yang datang dari berbagai latar belakang daerah, dan juga tamatan dari beberapa SMA di beberapa sekolah di NTT. Dan hal itu cukup membanggakan bagi saya. Nah, 1 semester kemudian saya coba untuk mengikuti debat lagi di tingkat fakultas mewakili jurusan. Namun lagi-lagi saya masih kayak merasa ada hal-hal tertentu yang saya harus improve, especially in speaking. Nah, setelah itu saya coba belajar dari teman-teman kandidat yang lainnya. Oh, ternyata speakingnya seperti ini, terus kayak tekniknya seperti ini. Saya coba mempelajari dari mereka. Jadi setelah mengikuti debat, dan tujuan saya mengikuti lomba atau debat, tujuan utama adalah saya ingin practice and I want to improve, just like that. And for the rewards or the money or the something yang kayak hadiah, itu bonus atau urusan kedua seperti itu. Jadi saya ingin praktis langsung dan bisa melihat sejauh mana saya sudah berkembang kemampuan bahasa Inggris saya seperti itu. Tapi waktu mengikuti debat saya belum maksimal. Saya merasa ada hal-hal tertentu yang saya harus improve lagi. Namun di tahun berikutnya lagi, tahun 2019, saya coba mengikuti salah satu beasiswa, namanya itu XL Axiata Future Leaders. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu beasiswa XL Axiata Future Leaders, XL Axiata Future Leaders itu adalah salah satu beasiswa yang beasiswa berupa pelatihan atau workshop yang ditujukan bagi mahasiswa tahun pertama dan juga tahun kedua. Nah, itu adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga soft skills. Nah, itu adalah beasiswa yang sangat-sangat saya idamkan seperti itu, karena saya melihat bahwa di situ kemampuan bahasa Inggris kita bisa ditingkatkan lagi, terus hal-hal mengenai leadership atau public speaking itu diasah di situ, dan itu sangat-sangat membuat saya sangat excited untuk bisa daftar beasiswa tersebut. Dan singkat cerita, saya mendaftar beasiswa tersebut, dan di dalam tesnya itu kita menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini juga lagi-lagi saya ingin melihat seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris saya yang pada saat itu dan pada saat yang lalu-lalu, yang sebelum saya nilai terendah seperti itu. Jadi saya mengikuti tes, ada tes yang namanya English test, presentation, terus case study, final interview, itu menggunakan bahasa Inggris. Dan pada saat itu juga saya harus
benar-benar menunjukkan kemampuan bahasa Inggris saya kepada recruiter, dan puji Tuhan saya dinyatakan akhirnya lolos menjadi 150 penerima beasiswa dari total 17.106 peserta seluruh Indonesia. Dan ini adalah salah satu pencapaian, bukti pencapaian bahwa dengan bahasa Inggris kita bisa mendapatkan hal-hal seperti beasiswa atau hal-hal lainnya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri, tapi hal yang menarik yang saya temukan adalah seperti itu, kayak akhirnya beasiswa bahasa Inggris bisa membantu saya untuk bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, dengan beasiswa tersebut saya sudah sudah naik pesawat seperti itu, terus ditanggung, mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sangat berarti untuk saya. Nah, itu adalah salah satu contoh dan salah satu cerita kayak kenapa saya bisa belajar bahasa Inggris. Dan buat teman-teman yang kayak merasa bahwa bahasa Inggris atau kayak masih merasa malu untuk bisa belajar bahasa Inggris, atau mungkin masih takut-takut atau merasa serba kekurangan untuk bisa mulai bahasa Inggris, lakukan saja. Silahkan teman-teman belajar bahasa Inggris perlahan-lahan. Dan seperti saya sudah membuktikan juga bahwa saya pernah menjadi siswa dengan nilai bahasa Inggris terendah, namun saya bisa membuktikan seperti cerita saya tadi. Dan saya yakin teman-teman di sini juga pastinya akan mendapatkan hal yang sama jika teman-teman berusaha. Oke, jadi itu yang terpenting adalah tidak masalah teman-teman backgroundnya apa, datangnya dari mana, tapi yang terpenting adalah niatnya teman-teman untuk bisa berubah. Jadi untuk alasan mau belajar bahasa Inggris masih malu-malu atau masih mau takut-takut, come on, ayo teman-teman mulailah dari sekarang. Karena menurut saya waktu yang tepat untuk mulai adalah sekarang belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang adalah tahun 2021. Jika teman-teman ingin kayak bisa mendapatkan skor TOEFL atau bisa speaking atau bisa kemampuan bahasa Inggrisnya diperbaiki lagi, mau mendapatkan beasiswa mungkin di tahun 2023 atau mungkin 2024, maka ya mungkin sekarang adalah tahun yang tepat untuk teman-teman mulai, atau sekarang adalah saat yang tepat untuk teman-teman mulai. Dan juga sekarang juga sudah sangat banyak informasi-informasi atau materi-materi, hal-hal yang dapat kita akses dengan mudah dan gratis di internet. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman kayak mau mengikuti kursus tapi belum punya biaya dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mulai dari smartphone-nya teman-teman, atau mungkin belajar pelan-pelan melalui teman ataupun orang-orang terdekat yang sering bisa punya interest yang sama. Silahkan teman-teman bisa mulai belajar bahasa Inggris. Jadi itu adalah sedikit cerita dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.